Hai Warriors, balik lagi di Question and Answer episode 17. Masih bersama Ko Stefan Erasus. Halo Ko. Halo Andre, gimana kabar Andre? Baik Ko. Santai dong nih. Harus santai. Harus santai, oke. Sebelum gue mau nanya ke pertanyaan dari teman-teman, gue tuh penasaran Ko. Kenapa di setiap flyer The Warrior Project atau doa pagi, doa malam, kenapa lu pakai namanya itu Ko? Kenapa nggak youth pastor kayak atau pendeta? Secara lu kan pendeta juga gitu. Kenapa lu pilih nama Ko? Basically, gue agak nggak suka aja. Gue tuh agak nggak suka aja kalau ada sebutan pendeta. Sebenarnya nggak salah sih. Cuman mungkin gue yang belum terbiasa mungkin dengan sebutan pendeta. Even di luar Rehoboth orang manggil gue misalkan kalau di chat, pastor boleh cerita nggak? Terus misalnya diundang khotbah, kita kan mendengar firman Tuhan dari pendeta. Ya terserah mereka, gue nggak masalah. Cuman kalau di keluarga sendiri, kayaknya gue prefer dipanggil Ko atau Stefan pun nggak masalah. Itu biar lu lebih deket atau? Iya, secara psikologis gue pengen lebih akrab sama mereka. Gue nggak mau ada gap. Tapi dengan lu akrab sama sama pemuda atau sama orang lain itu, lu jadi ngerasa disusahin nggak sih? Kan pasti ada aja kan, kok gue minta tolong dong, kok gue mau gini dong. Kan secara nggak langsung ya, kalau lu pengen akrab, jadinya ada perasaan kayak gitu dong orang-orang. Konsekuensi sih, Andre. Dan Konsekuensi gue sebenarnya. Ya gue nih mau dipanggil pastor kayak pendeta kayak kok kayak orang kan melihat gue sosok yang bisa dimintain tolong atau jadi tempat cerita. Jadi ya emang udah sepaket dan gue pun untungnya gue pun enjoy. Gue pun nggak masalah kayak ya udah cerita ngobrol yuk gitu. Ngobrol yuk. Dan gue senang. Event tuh nyita waktu lu, event tuh nyita ya something lah dari lu gitu. Ada lu harus keluar something kan gitu lo kayak. Nggak apa-apa karena gue happy aja. Gue tuh seneng ngobrol juga basically sih. Jadi gue, dan kalau bisa bantu orang, gue lebih senang lagi. Sebenarnya itu udah aja sih. Jadi itu buat lo akrabin gitu ya? Iya dong. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kok. Oke. Gimana caranya dari move on dari masa lalu yang berdampak itu sampai sekarang gitu? Dan ini tuh dampak yang sekarang ini membuat kita jadi nggak bisa nyayangin diri kita sendiri. Gimana caranya? Supaya kita bisa move on dari masa lalu. Bagaimana move on supaya bisa menyayangi diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Karena kesalahan dari masa lalu itu berdampak sampai sekarang dan itu buat kayak self blaming diri sendiri gitu. Sebenarnya ketika kita nggak move on dari masa lalu, kita nggak sayang sama diri kita sebenarnya sih. Sebenarnya kita nggak sayang sama diri kita. Jadi begini, kita harus melihat diri kita dari kacamata yang benar sebenarnya. Itu yang pertama. Melihat diri kita dari kacamata yang benar. Nah, apa tuh? Melihat diri kita dari kacamata yang benar itu mau nggak mau dan nggak ada pilihan harus dari kacamatanya Tuhan melihat kita. Karena once kita melihat dari kacamata kita akan melihat banyak kesalahan. Which is ya memang kita kan masih dalam proses ya, yang harus berprogres kan gitu. Tentu masih ada kesalahan. Tapi kalau lihat dari kacamata kita salah, aduh kok begini. Tapi kalau dari kacamata Tuhan melihat kita, seakan-akan gini, ayo nak berjuang yuk, berjuang yuk. Karena kan memang Allah kan mengirimkan putra tunggalnya Yohanes 3:16 untuk menebus kita kan. Kacamata Allah tuh buat nyelamatin kita gitu loh. Bukan buat nuntut kita gitu-gitu ya? Iya, buat menyelamatkan kita walaupun setelah penebusan kita harus berubah terus. Harus ada berubah terus. Tetapi kacamata Allah tuh, ayo kita berjuang yuk, kita bisa yuk. Aku udah nembus dan aku kan menyertai engkau terus sampai akhir zaman dan seterusnya. Nah, kalau kita harus melihat dari kacamata itu gitu loh. Oh, aku nih pribadi yang ditebus. Aku tuh disertai dan aku harus berjuang dan aku bisa kudus kok. Nah, gitu kacamata dirubah. Cara kita bisa punya kacamata yang benar gitu. Ya, kan takutnya kita pakai kacamata Allah tapi salah gitu. Gimana caranya bisa tahu ini kacamata yang benar dari Allah mandang kita gitu. Gimana caranya? Mesti dari kebenaran, Re. Ini kayak teman-teman di rumah Q&A seperti ini, ada Warrior Project, ada Home juga. Itu kan berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita berubah oleh apa yang kita dengar. Yang didengar salah ya salah. Karena itu dalam konteks move on, salah satu hal yang mesti di-highlight adalah teman lu siapa. Karena teman lu bisa bikin lu nggak move on. Apalagi teman yang bisa ungkit-ungkit. Even bercandaan ya, tapi ingat nggak sih dulu begitu? Ingat nggak sih dulu begitu sama dia? Ingat nggak sih? Nah itu kan bikin kita susah move on gitu loh. Tapi kalau lu punya teman yang bener yang, udahlah nggak apa-apa yuk, kita maju terus yuk. Beda loh. Ditambah kebenaran firman. Nah itu merubah pola pikir, Andre. Karena pada dasarnya manusia itu melihat dirinya dari kacamata dia ataupun dari kacamata orang lain. Jadi orang tuh sering blaming tau gak sih, nyalahin gitu loh. Orang kan cenderung nyalahin juga. Temen yang nolong sama temen yang nyalahin bisa lebih banyak temen yang nyalahin gitu loh. Yang negatif, toxic gini lebih banyak gitu loh. Kalau kita punya temen yang kayak gitu yang justru lebih banyak nyalahin gitu. Itu betternya gimana? Apa udah lu gak usah berteman lagi sama gue atau lu punya cara
Ya jawaban gini nggak gampang ya. Cuman kalau nanya gue nih Andre ya, Yap. ya lo hati-hati bergaul sama orang seperti itu. Ya nggak usah musuhin, nggak boleh musuhin lo. Tapi lo pun nggak boleh bersahabat. Karena lo kan menjadi seperti sahabat lo. Bukan berarti kita nggak membuka diri saat dia nyari kita minta tolong ya. Oh itu tolongin. Tapi bukan kalau kita bersahabat dekat berbagi hidup ya. Istilah Pak Eras kan berbagi hidup. Kita kan menjadi seperti dia. Kalau dia nggak move on, susah. Dia pun toksik gitu loh. Wah kita berat. Tapi kan di sini kan orang nanya lagi sama gue Andre, sama kita nanya lagi. Apa tuh? Kan kita harus jadi terang. Iya, iya. Iya nggak? Kan kita harus kayak nyelamatin mereka. Iya, macam gitu. Oke, masalahnya seberapa titik kerohanian kita sampai kita bisa nggak terpengaruh sama dia dan justru bisa mempengaruhi dia. Itu yang bisa ngukur siapa? Apa perenungan kita pribadi atau gimana cara bisa kita ngukur? Kita punya terang yang besar lah gitu untuk bisa mempengaruhi orang. Waktu sih. Itu nggak gampang nggak ada ukuran exact tinggal lo. Misalkan gue jalan udah 5 meter nih, udah 10 meter nih. Nggak ada ukuran exact karena kan semua sifatnya batin. Oh. Kedewasaan rohani, kedewasaan yang sifatnya nggak ada angkanya gitu loh, Andre. Tetapi lo masih berjalan sama Tuhan, nanti lo tahu, oh gue nih bisa tahan nih, dan gue bisa move on dengan masa lalu gue. Nah itu kan juga kedewasaan rohani membuat orang bisa move on dari masa lalu loh. Oh, iya. Kalau dia nggak dewasa susah, Andre. Iya, iya. Dari situ. Okay. Kalau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya, Ko ya. Let's go. Nah, ini dia merasa nggak layak juga ngelakuin kesalahan di masa lalunya. Dia merasa nggak layak itu karena dia ngelakuin ini sadar gitu. Dia ngelakuin ini sadar kok. Jadi karena sadar, aduh harusnya gue nggak begitu. Nah, itu masih menghantui sampai sekarang. Kira-kira gimana ya supaya dia bisa pulih lagi gitu? Inti dari move on ya, atau bisa memaafkan diri kita ya, atau memandang itu menjadi satu yang tidak mengganggu ya. Intinya adalah dasarnya adalah itu udah lewat. Pemikiran itu terus dibangun gitu loh. Oh itu udah lewat dan aku nggak boleh buat lagi. Itu udah lewat. Yang udah lewat akan tetap seperti itu kan, lo nggak bisa merubah masa lalu. Lo dihantui masa lalu pun, lo stres sama masa lalu lo juga. Percuma. Kenapa? Lo nggak bisa apa-apain kok. Tapi jangan sampai masa lalu ini mengganggu masa depan lo. Bisa nggak? Bisa banget. Ketika lu bawa masalah ini menjadi present lu yang hari ini, lu bawa pikiran aduh gitu. Nah itu paling bahaya karena itu masa lalu, ya udah biarkanlah menjadi masa lalu. Oke, masa lalu, dan gue harus nggak jatuh lagi. Dan once lu berjuang nggak jatuh lagi, dan misalkan lu jatuh seminggu lalu ya, lu berjuang udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak jatuh, lu kan bisa lebih move on di sini nih. Oh iya, gue bisa bertahan loh. Jadi lu jadi punya apa ya, pede. Ada rasa pede, iya loh, gue nggak jatuh loh. Bisa semakin berjuang di sininya. Tapi kalau jatuh ya problem. Karena itu kan kita bukan cuman melupakan tidak mengingat masa lalu lagi, tetapi kita benar berjuang. Jadi kita bisa move on di situ, di perjuangan kita juga. Di perjuangan itu ya. Jadi kita bisa nggak ingat kesalahan kita yang dulu. Nah itu tips yang bagus buat teman-teman untuk bisa move on dari masa lalu. Masa lalu kita nggak boleh menjadi penghambat untuk kita berjuang di kedepannya. Nah, lanjut ya kalau pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Apakah dengan pertumbuhan kebenaran yang kita alami sekarang, kita tuh bisa sadar bahwa dulu itu salah gitu? Mungkin ini berangkat dari kata-kata yang lu waktu itu ucapin ya, waktu di The Warrior Project itu yang Deal With My Past. Lu bilang kayak, kalau kita semakin kenal kebenaran, dan itu justru baru kita bisa tahu bahwa, oh yang dulu tuh salah gitu. Iya kan ya? Jadi kayaknya pertanyaan itu berangkat dari itu. Iya, benar. Itu gimana? Lu mau jelasin satu tambahan atau gimana? Gini, kita melihat sebuah kesalahan itu kan memang dari pendewasaan rohani. Gak usah ngomong rohani deh, dari kedewasaan mental pun kita tahu. Misalkan James, anak gue nih, dia mukul Jordan. Dia nggak tahu, mukul dia tiba-tiba dia kepala dihajar begitu, Andre. Oh gitu. Wah begitu, Jordan nangis. Iya pasti. Iya nangis lah, tenaganya gede juga sih James nih. Tapi ya udah, habis itu Jordan nangis terus James main lagi. Oh dia nggak merasa bersalah? Enggak. Dia cuman, kau nangis. Tapi ntar bicara bisa begitu lagi. Kau nangis. Pukul gitu. Tapi once makin besar, kita tuh masih kasih pemahaman. Nah ini pentingnya pemahaman. Pemahaman ya, pikiran ya. Jangan begitu, sakit. Jangan Jordannya kasihan kan masih kecil. Masih pukul, masih. Pukul lagi, Andre. Itu jangan-jangan bapaknya mana? Oh bapaknya gitu ya? Bapaknya sebenarnya suka mukulin orang juga kali. Apa ya? Ya dengan pemahaman, nih sekarang James udah makin ngerti, udah nggak begitu lagi. Oh, jadi apalagi dia umur 10 tahun.
lebih nggak mungkin lagi kecuali sakit jiwa ya. Iya, kalau masih gitu 17, 25 dipertanyakan gitu. ya. Nah, orang kan berubah, semakin orang bertumbuh, semakin orang mengerti pemahamannya bertambah, dia kan tahu, oh itu salah. Itu salah. Bolos deh. Anak sekolah sekarang bolos. Once dia udah married, punya anak, anak gua kenapa bolos ya? Baru tahu nih, dampaknya ternyata buat orang tua begini. Kenapa? Ketika lu bertumbuh, ketika lu memiliki pengalaman yang baru, lu jadi bisa menilai hidup lu yang lama. Sama kayak kerohanian. Jadi satu sisi kebenaran itu bisa diibaratin pedang bermata dua juga ya. Selain memacu kita untuk hidup bersih, tapi satu sisi bisa keinget juga ya, oh ya dulu gue salah gitu. Iya, kalau konteksnya pedang bermata dua dalam arti kita jadi ingat masalah apa, kita jadi bisa mengkoreksi ya masa lalu kita ya. Nggak apa-apa sih. Gue juga hari ini masih begitu, Andre. Tiba-tiba kepikiran di jalan, aduh harusnya gue 3 tahun lalu nggak begitu ya. Padahal waktu itu gue nggak bener loh. Misalkan di gereja gitu loh, punya ambil keputusan ya. Di kantor deh gereja, marah-marah dulu gue. Telat, marah-marah. Tapi sekarang gue nggak mau lagi. Kenapa? Karena bukan kadang ya, sering marah gue tuh nggak jadi berkat. Gue paham hal itu kok. Tapi dulu, enggak gue bener kok, lu salah kok. Iya gue punya alasan buat berkata gue bener. Tapi hari ini, even gue bener pun alasan gue, tapi sikap hati gue nggak bener jadi nggak bener. Itu gimana lu bisa punya penghayatan itu? Kan ini lu bilang bener nih, gue bener dulu. Terus gimana bisa lu sadar kayak, oh ini salah gitu. Itu apa yang terjadi dalam hidup lu? Kan itu orang bisa kekeh kan, ini gue bener kok. Gitu. Iya, itu yang tadi gue bilang pertumbuhan. Semakin lo ngerti. Kalau di sini sih poin gue ya bukan mengerti bahasa asli kita atau doktrin ya, tapi lebih ngerti perasaannya Bapak. Oke, mungkin lu bener dan mereka salah. Tetapi cara lu marahnya Bapak nggak suka. Nah, semakin gue memahami di sini, ya gue nggak bilang gue udah paham banget ya. Gue pun berjalan ke sana. Gue jadi tahu, oh iya, harusnya marah gue nggak segitunya. Gue cukup, ya lain kali jangan begini lagi ya. Itu cukup. Gak sampai marah-marah gitu, nggak jelas. Nah itu kan ketika gue makin tua, Andre. Makin tua juga sih gue. Gitu. Bisa sadar ya. Sadar diri. Ini ke pertanyaan terakhir kok. Apakah mutlak kita mengaku dosa kita di depan banyak orang gitu? Wah. Ini orang-orang yang disakiti pasti ya. Atau ya hanya mengaku sama Tuhan aja berdoa gitu. Ini pasti ke orang lain nih, salah orang lain gitu. Tergantung kesalahannya. Dan siapa orangnya. Kalau menurut gue begitu. Jadi faktor yang dilihat banyak banget. Nggak bisa sembarangan langsung depan semua orang gitu. Misalnya kita bikin aib ya. Depan semua orang kita akuin salah. Belum tentu juga. Misalkan gue salah sama lu, Andre. Ya sorry Andre. Misalnya gitu. Tapi kalau ada juga yang ketika lu minta maaf sama berapa banyak orang, malah jadinya responnya jadi malah negatif. Jadi malah nggak membangun. Ada baiknya orang diem dulu. Tunggu waktu baru say sorry. Atau enggak, oke yang penting lu berubah, orang jadi lepas lu berubah. Kan ada begini-begini. Di masa diem itu lebih baik ngapain? Oh iya. Kita hold dulu. Mesti. Apa ngomong ke Tuhan dulu? Poinnya bertumbuh, nggak bisa nggak. Poinnya bertumbuh, masih nggak. Misalkan begini. Ini mungkin contohnya nggak terlalu relate ya. Misalkan seorang pendeta ya, dia punya masa lalu aib nih. Suka dulu selingkuh. Oh, oke, pasti kepukul lah jemaat itu. Jemaat kepukul, tapi mungkin jemaat dulu nggak, yang tahu hanya 10%. Oh. Tapi dia minta maaf ketika di depan 100% jemaatnya. Itu bisa jadi bumerang. Bukan berarti dia nggak mau kesalahannya. Ingat kan ada kasus kayak gitu dong. Pasti. Mendingan kalau untuk kasus konteks begitu ya, mungkin ya, ini sekali lagi mungkin ya, gue nggak mau stempel ya, gue nggak mau ada stempel. Mendingan lu berubah. Lu say sorry sama orang yang memang, misalnya lu salah sama istri lu, salah sama keluarga istri lu, kalaupun tahu ya, oke. Nah, ataupun sama keluarga wanita yang menjadi selingkuhan lu. Lu say sorry sama mereka, oke. Lu gue berubah dan gue nggak gitu lagi. That's it. Tapi sama jemaat, tunjukkan buah pertobatan lo gitu loh. Hidup lo yang berubah. Semakin bisa membawa hadirat Allah. Kan itu kan dari pertobatan semua tuh. Nah itu jauh lebih bermanfaat ketika 100% jemaat ya. Saudara-saudara, dulu saya selingkuh. Oh, itu nggak gampang loh, jemaat yang nggak dewasa bisa langsung, oh pendeta brengsek semuanya. Jadi gitu ntar. Malah dia jadi nggak mau gereja lagi, orang yang tadi lu bilang. Ya makanya itu konteksnya dilihat dulu. Siapa, kesalahannya seperti apa. Dan gitu. Pasti intinya tetap kita koram deo atau bergaul dengan Tuhan. Atau tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan dulu. Tuhan akan nuntun pasti kok. Tuhan pasti akan nuntun. Karena itu masih bersentuhan sama Tuhan terus. Jangan hanya based on logic ya. Logic pun nggak salah juga. Kan logikanya minta maaf. Oh iya. Tapi caranya gimana? Caranya jangan sembarangan. Kapan, sama siapa, di mana.
banyak banget loh faktornya. Ini masih Aquaram deal. Oke, makasih Oke. kok Puas, untuk Dre? Puas? jawaban-jawabannya. Sangat puas. Oke. Dan gua harap teman-teman di rumah juga bisa puas akan jawaban dari Ko Evan. Demikian question and answer episode 17, sampai ketemu di episode selanjutnya.